Ada banyak gak sih yang menghujat? Enggak sih ya. Jadi follower kamu baik-baik ya? Kalau awal-awal ngehujat sih enggak, cuman makin kesini udah makin, akunya juga udah makin tahu yang ngomong itu dari kalangan apa yang aku harus terima. Waktu itu pernah ada oknum berpendidikan yang ngomong, jadi kayak itu baru aku marah banget. Bener-bener udah punya gelar gitu kok bisa-bisa yang ngomong kurang pantas. Pasti kayak gitu anaknya minum alkohol ya waktu hamil. Ada yang ngomong gitu? Ada, dan itu orang sangat berpendidikan. Hai semuanya, balik lagi di Real Podcast bareng sama aku, Samantha Elsener. Dan kali ini di episode yang sekarang ini, itu tuh ada seorang ibu yang punya anak. Anaknya punya nama cantik sekali, Aurora. Dan kita mau denger kisah dari Ibu Namira. Halo, Hai, jumpa lagi. Udah berapa tahun kita ya? Iya, habis pandemi banget ya waktu itu kan? Iya, pandemi. Aku sih seringnya ketemu suamimu tuh di Citos. Ngapain dia? Beliin titipan kamu lah. Iya benar sih. Sambil telepon, apalagi ya? Benar. Emang itu deket dari rumah. Makanan. Kewajiban ya. Sebelum pulang harus bawa makanan. Bawa makanan. Apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Terus kamu kesibukannya apa aja sekarang? Di rumah, ibu rumah tangga. Ya, bikin konten. Ngeliatin Aurora tiap hari, rapi, bermain. Jadi sibukannya itu aja sih. Iya, aku tuh suka ngeliatin konten-konten kamu tuh. Karena yang mana sama aja? Suami. Karena hidup gitu. Kalau menurutku sih hidup ya kontenmu ya. Jadi kayak informatifnya ada gitu tersampaikan. Funnya ada. Sama suami kok cair banget gitu. Tidak ada kekakuan gitu. Amin. Sama Aurora juga diajak pergi terus. Udah ke berapa negara dia? Kalau keluar sih ada kali ya 4 negara. 4-an deh. Jepang 3 udah? deh. Enggak, Jepang enggak, belum. Oh, belum jadi. Aku juga Australia, ngeliat kan? gimana aksesnya juga sih kalau mau pergi, mau di dalam kota atau luar kota gitu. Aksesnya dia buat dia pakai kursi roda, terus mandinya gimana gitu. Apalagi sekarang udah gede. Iya, hampir udah saku 10 tahun ya. Jadi diagnosisnya Aurora tuh apa? Diagnosisnya Aurora itu pertama kali yang tersampaikan dari dokter adalah craniosynostoses itu tulang kepalanya udah rapat duluan sebelum waktunya. Jadi ubun-ubunnya udah ketutup, Kak. Oke. Terus mikrosefali. Awal-awal masih situ. Terus ada lagi global developmental delay. Terus umur 3 tahun kejang pertamanya dia sampai sekarang harus terapi obat. Kurang lebih segitu. Sekarang nambah lagi skolio. Kamu udah tahu dari awal, maksudnya dari di kandungan kalau dia punya kecenderungan seperti itu atau pas lahir baru tahu? Benar-benar pas lahir, benar-benar satu hari setelah udah dicek semua sama dokter anak kan. Kalau dari kandungan, aku nanya sama dokternya pas aku mau cek jahitan kan aku sesar kan. Jadi aku ngasih tahu kalau dok, setelah dicek sama dokter kandungan kalau anakku itu ubun-ubunnya udah ketutup duluan gitu. Terus dia baru buka file semuanya. Jadi emang dari kandungan setiap bulan gitu kita cek mau 4D atau apa tuh nggak ada. Oh, sama sekali nggak terdeteksi. Kecurigaan, nggak ada apa. Kalau dari dokter anaknya bilangnya faktornya apa? Nggak ada juga sih. Aku bahkan udah cek gen gitu-gitu, ya nggak ada. I see. Jadi udah. Kalau mau ditelusuri lagi sampai dokternya tuh nanya kamu buat apa? Kayak mau ngapain gitu. Karena emang ini nggak ada obatnya sih kecuali ada misalnya kayak cancer, terus ada obatnya yang harus dia akan hilang. Kalau ini cuma terapi stimulasi. Kasih sayang. Kasih sayangnya melimpah banget sebenarnya. Iya, amin. Bisa ngasih terus. Iya. Cinta. Itu aku tidak meragukan sih karena energimu tuh besar banget gitu. Kayak apa ya? Energi untuk berbaginya tuh unlimited dari kamu. Karena berasa banget sih ya. Ngelihat dia sebenarnya Aurora tuh nggak nyusahin sih menurut aku. Gimana nih POV-nya kamu?
simpelnya setiap aku nangis dia malah ketawa. Karena aku kayak nangis misalnya gitu kan. Terus dia kayak kayak apa sih? Kenapa sih gue nggak apa-apa kayak gitu. Kayak ngasih tahu gitu kayak aduh kan. Kayak gitu. Jadi menurut aku nggak nyusahin. Boleh kok diambil tisunya. Punten. Duh, gini ya. Iya, karena pasti nggak mudah ya. Maksudnya pertama kali gitu dikasih tahu dokter dengan kondisi kayak gitu, terus setelah berapa tahun ngalamin hal yang berbeda, lebih menantang lagi, nambah lagi mungkin diagnosisnya gitu. Pasti kan setiap mengalami itu nggak mudah buat kamu sama suami juga kan? Iya, karena diagnosisnya dia itu harus beda dokternya lagi gitu. Jadi bukan pertama dia ada kurang gizi juga kan, makanya dia pakai NGT itu. Jadi ada dokter gizi, ada dokter syaraf, ada dokter tumbuh kembang lagi, ada dokter yang buat skolionya dia gitu. Jadi kayak udah holistik semua dokter terlibat. Jadi bukan satu dokter sampai dia sampai sekarang. Jadi emang harus kenalan lagi. Dan kita kan nyari dokter tuh kan nggak cuman satu aja gitu kan. Kadang-kadang second opinion, dokter syarafnya dia aja udah kayak 4 kali sampai akhirnya aku udah ya udah deh satu aja. Kayak mau nyari apa sih gitu. Iya. Mau nyari apa sih? Itu yang mungkin orang nggak bisa paham ya kalau nggak ada di posisi kamu kan. Tapi buat orang-orang yang sama nih kondisinya kayak kamu gitu, dan mereka belum di posisi yang bisa menerima legowo kayak kamu sama suamimu, itu apa sih yang bisa kamu sampaikan ke mereka? Dengan proses panjang sih Kak pastinya ya, nggak bisa yang udah ikhlas aja, udah jalanin aja ya. Aku nggak bisa ngasih saran secepat itu karena aku juga didukungnya nggak cuma sendirian kan, ada suamiku, ada orang tua aku, keluarga besar semuanya, sampai sepupu-sepupu gitu lah. Maksudnya kan itu kan lumayan jauh ya dari inti, itu benar-benar support banget. Jadi aku nggak ngerasa terbebani aja dari faktor situ dulu sih. Support systemnya lagi-lagi. Support system. Terus aku kedua itu kayak aku mulai bodo amat sama misalnya orang mau ngejudge apa gitu loh, kayak kok belum jalan sih misalnya zaman dulu gitu loh. Kok usia kayak gini belum jalan sih, yang ini udah loh kayak gitu. Aku kayak nggak peduli bagian situ gitu, karena aku yang tahu kan. Awal-awal aku kan nggak pernah share ke siapa-siapa, bahkan cuma bener-bener mama papa kakak-kakak aja gitu. Mulai umur berapa sih kamu mulai share di sosial media tentang? Kayak pas mulai NGT deh 1 tahun. Oh itu mulai 1 tahun. Karena kan aku butuh banyak informasi. Oh awalnya dari situ. Ada nggak sih? Aku zaman dulu nggak terlalu banyak orang yang nge-share kali ya. Jadi aku ngelihat nyarinya tuh pakai hashtag gitu kayak craniostenostosis tuh apa? Sebenarnya banyak ternyata, cuman orang kan yang nggak pernah nge-share aja gitu. Sampai yang keluar tuh kayak banyaknya dari luar negeri gitu, yang kranio bikin palanya jadi penyok-penyok karena kan otaknya kalau craniostenostosis banyaknya karena dia udah rapet duluan, otaknya membesar, jadi kan nggak sinkron kan. Kadang-kadang rahangnya geser atau matanya bisa keluar itu kayak pakai dioperasi, pakai helm. Kalau di luar negeri aku baca nge-searchnya kayak gitu, sampai aku udah kayak aduh mau jual apa nih, harus operasi di luar juga hayo deh gitu. Ternyata alhamdulillah nggak sampai harus operasi. Nggak sampai harus operasi. Sampai awalnya itu sih aku nge-share pertama, terus dengan hashtag itu baru deh kayak. Ada banyak gak sih yang menghujat gitu? Enggak sih ya. Jadi follower kamu baik-baik ya? Baik sih, maksudnya kalau awal-awal ngehujat sih enggak, cuman makin kesini udah makin, akunya juga udah makin tahu yang ngomong itu dari kalangan apa yang aku harus terima. Ada kayak misalnya dari kayak orang desa yang nggak tahu ini sakit apa, mungkin di desa nggak ada kali ya, dan dia main internet gitu. Aku pun pertama kali tahu
banyak banget ternyata spesialis kan taunya ya, karena aku dulu punya saudara itu Down syndrome udah satu sampai aku gede, aku cuman sebatas berkebutuhan khusus tuh sampai situ, maksudnya kayak kursi roda gitu-gitu kan udah tahu gitu SLB, tapi aku nggak tahu ya mikrosefali, yang ternyata cerebral palsy gitu-gitu aku masih tabu banget, jadi pasti bertanya, tapi kan kalau yang ini tuh kayak frontal gitu, anaknya cacat ya kayak gitu-gitu. Terus kan orang masih ngiler kan, itu baru kemarin, terus kayak kok air apa udah gede gitu masih ileran sih kayak gitu-gitu. Kayak menurut aku pas aku ngeliat profilnya tuh kayak dia wajar nggak tahu. Suka baper nggak sih kalau ada komentar-komentar dulu gitu? Baper banget. Iya. Kayak lu kata gue. Kok nggak bisa lebih sopan lagi sih gitu. Ternyata ya ada yang baru ngelihat kan namanya FYB gitu kan, tiba-tiba ada di home-nya lah gitu kayak dan orang nggak tahu apa-apa. Tapi sama suamiku sih kadang-kadang aku suka nangis, udah dikatain cacat. Kayak kata Aldi, ya udah sih nggak usah lihat dulu tuh siapa. Karena waktu itu pernah ada oknum berpendidikan yang ngomong, jadi kayak itu baru aku marah banget karena kamu tuh berpendidikan, dan benar-benar udah punya gelar gitu, kok bisa-bisa yang ngomong kurang pantas, yang kamu tidak mengerti aku, tidak mengerti Aurora. Kalau pasti kayak gitu anaknya minum alkohol ya waktu hamil. Ada yang ngomong gitu? Ada, dan itu orang sangat berpendidikan. Sampai aku cari, sampai ternyata ada yang kenal apa kayak itu, kayak tidak bisa aku lupakan. Kalau yang nanya kayak punya anak lagi dong gitu. Awalnya sih ya kesel sih, tapi ya udah kita jadiin konten aja. Karena aku suka lihat IG story kamu, kalau ada yang nanya gitu tuh kamu tanggepin, tapi emang dibalas jadi lucu-lucuan sih gitu. Iya, jadi karena udah harus berapa kali sih ngomong, cuman ya orang kan nggak ada yang beda orang lagi atau beda akun lagi. Beda akun lagi, baru ngeliat mungkin. Jangan apa-apa, tanggepin aja. Iya. Tapi kalau sekarang sih udah baper enggak sih. Kalau ditanya-tanya gitu udah nggak baper sekarang? Enggak. Aldi sih suamiku paling, kalau misalnya aku udah kayak capture terus kayak ini, aku kalau bisa tutupin namanya, dia numpang tenar udah itu. Dia nyari panggung, enggak. Sekarang sih udah enggak. Misalnya Aldinya tuh kayak udah nahan aku, udah ngapain ditanggepin. Tapi kalau yang aku bilang tadi, dia benar-benar punya akal sehat dan udah profesinya juga udah mengancam gitu kan, menurut aku kayak ya polisinya juga nggak apa-apa, itu benar-benar udah. Untung suamimu Aldi ya. Kayak orangnya chill gitu. Udah chill banget ya. Kalau yang sepanengan gitu kan, kebayang nggak kamu? Kita berdua sama-sama panas. Akunya baper, dianya malah ngomporin gitu kan. Enggak sih, dia benar-benar kalau ada yang bikin aku sakit hati suka udah nggak usah tanggepin kayak gitu-gitu. Siapapun. Jadi kalau mbaknya sekarang Aurora ada berapa? Aku di rumah ada 2, satu lagi yang pulang pergi sih. Khusus buat Aurora? Oh enggak, jadi 2 aku fokusin di rumah. Di Aurora. Ya, yang untuk Aurora cuma 2. Karena kan tadi kamu sempat mention tuh sebelum kita mulai tap ini nih, kayaknya bentar lagi gue butuh 3 mbak nih. Oh buat ini, kalau pergi-pergi. Karena Aurora kan kita bilang kemarin sih sama Aldi gitu kan ya, waktu ngeliat-liat gitu, waktu Aurora kita pergi ke sini Aurora masih segini ya gitu. 1 aja cukup nih mbak. Waktu kau sih udah segede aku, segini aku 2. Iya. Kalau udah segede aku, waduh kayak kita butuh 3 nih buat gotongnya, buat apanya gitu. Kan kayak ada 1 bawa koper, yang 1 ini, yang 1 itu. Kayak agak ini sih kalau mau pergi lagi sekarang mikir-mikir yang jauh sekalian, tapi langsung bawa borongan, apa deket-deket aja. Iya, pasti pertimbangannya jadi lebih banyak lagi ya. Tapi kalau ngurus-ngurus kayak pesawatnya gitu, harus ada izin dokter atau apa gitu? Iya,
dari pertama aku kemana ya, ke Surabaya. Itu pertama kalinya aku tahu kalau anak yang khususnya buat yang NGT ya. Jadi ada untungnya aku nanya dulu sama dokternya waktu itu. Saya mau ke Surabaya. Waktu aku mau ke Surabaya itu pertama-tamanya Aurora pakai NGT kan. Nah NGT itu sering banget lepas. Aku gak ngebayang kalau dia lepas di Surabaya kan. Nah aku bilang sama dokter Clara, dokter gizinya, dok saya mau ke Surabaya nih 4 hari. Karena ini NGT kan dulu tuh sering lepas. Kalau di rumah kan kita bisa ke rumah sakit. Nah kalau di sana saya harus kemana gitu. Terus kata dokternya, kamu gak mau coba pasangin? Akhirnya diajarin detik itu juga. I see. Gitu. Terus udah selesai diajarin, udah bisa. Ya udah kalau misalnya ini pasang sendiri aja. Nah dari situ saya bikin suratnya. Karena kalau mau terbang itu apalagi pesawat harus pakai surat gitu. Surat terbang. Dan itu cuma berlaku Hamin 5 aja. Apa? Kalau gak salah deh. Oh cuma kayak 5 hari gitu. 5 hari abis check up. Ya dari terakhir ketemu dokternya kan. Terus balik juga gitu kan? Balik udah, iya cuma surat dokternya aja. Terus dari maskapainya kemarin sih waktu ke Singapura agak ribet ya karena ada cek dari maskapainya juga, jadi ada dokter versinya dia gitu. Waktu kausi lumayan banyak form juga yang diisi sih. Nah, ini beneran gak apa-apa, aduh butuh oksigen. Enggak dong, ini kalau saya copot juga gak apa-apa. Maksudnya ntar saya pasang lagi gitu kalau udah sampai atau enggak di atas pasang lagi. Ini bukan oksigen atau apa gitu. Paling pastiin aja anaknya memang layak terbang. Gimana saya dapat energi yang sebanyak kamu itu? Coba tolong dikasih tahu. Capek sih pasti capek, nangis sih pasti ada Kak. Iya, aku percaya. Yang gak di-share aja mungkin yang bagian nangis. Tapi kalau aku ya pribadi kayak sedih-sedihnya tuh pasti ada yang dipikirin kan. Kayak nanti dia gak usah jojo deh sekarang kalau dia mens, itu terdekat aku nih gitu. Tapi aku bilang sama mbaknya kan yang bakal ngurusin kan dia kan, gak mungkin bapaknya tiba-tiba ganti softtek gitu-gitu kan. Gimana ya mbak kalau misalnya ada mens gini-gini pakai apa ya, kan gak bisa pakai softtek sendiri, harus pakai diapers yang berbeda gitu. Kak kenapa mikirnya sekarang sih, ntar aja kalau udah kejadian. Pusingnya gak ada ujungnya gitu kan. Overthinkingnya tuh kayak persiapannya dari sekarang, tapi kita belum kejadian gitu. Jadi iya mbak, tapi ntar gimana ya mbak gitu. Kayak gitu sih. Terus selain itu apa lagi yang kamu suka? Kalau lagi bengong, kepikiran, khawatir, kalau aku sama Aldi gak ada sih buat dia. Itu yang big questionnya ya. Walaupun ya kayak pasti Allah jagain kok gitu. Tahu, cuman pasti kepikirannya dari sekarang. Jangan dipikirin dulu dong. Itu. Karena kan itu bener-bener nggak tahu kapan gitu kan. Ya itu paling yang masih selewat pasti itu aja sih. Kalau kepikiran dia yang lain-lain tuh kayak rezekinya dia atau apa tuh aku nggak terlalu mikirin, karena menurutku dia bener-bener pembuka rezeki banget untuk ya kalau dipikir-pikir dari kalkulator aku gitu kan ya, untuk biaya terapi, kursi rodanya dia, biaya ke dokternya dia gitu, kayak ini gede banget gitu. Tapi ya ada 10 tahun kita jalanin aja gitu. Iya pastilah ya. Paling kepikirannya lebih ke situ sih kalau orang tuanya. Berat ya mikirnya. Tapi gak pernah sih, maksudnya bukan yang setiap hari harus direnungkan yang itu, enggak. Itu kadang-kadang biasanya kalau lagi mellow aja. Kedua mungkin aku terdekat ini karena dia lagi treatment obat anti kejang itu. Sekarang karena triggernya itu dia menstruasi. Kan selama ini dia kejangnya itu menurut aku masih mild lah ya. Bukan yang masih ada terus kejangnya dari usia 3 tahun itu. Kasat mata udah enggak sih. Oke. Dosisnya berarti udah oke. Cuman kalau lagi tidur atau enggak dia bengong atau apa,
kita nggak tahu. Tapi kalau Oke. dulu kemarin tuh kenapa aku ke dokter, karena dia bangun tidur langsung kejang gitu. Aku kan kepikirannya kayak berapa detik itu kejang itu merusak ribuan sel syaraf kan. Nah pas saat dokternya bilang tuh wanti-wantinya kalau dia mau menstruasi ada kemungkinan kejangnya lebih besar lagi gelombangnya. Jadi kayak sebelumnya iya. premensnya. Jadi kayak aku nggak siap melihat itu gitu. Dan prediksi mensnya akan kapan pertama kali? Gak tahu deh. Sekarang kan puber gitu, ada yang dini, ada yang bahkan kalau global development tuh bukan pubernya juga jadi ada temennya dia juga yang umur 11 tahun. Lebih cepat malah. Jadi kayak usia pubernya dia tuh emang sekarang karena dia skolionya itu karena justru lagi puberita. Oh gitu. Karena pertumbuhan lagi panjang, dianya nggak siap, tubuhnya kontrol badannya, jadi mau nggak mau dia makin melengkung. Duduk sendiri belum bisa? Belum. Makanya dia terapinya masih di jalan, merangkak, merayap. Terus kalau misalnya lagi mengisi waktu luang gitu, biasanya kan kamu suka nge-gym gitu. Selain nge-gym apa lagi? Pokoknya ada waktu sama suami, pacaran kita. Pacaran terus ya. Pacaran yang halal guys. Terus sama teman pasti juga, sama keluarga main. Pokoknya ya ganti-gantian aja. Kan seru gitu ngeliatin kontennya Namira tuh pasti rame gitu. Ya kan teman ini terus segala macam. Bagi waktunya tuh gimana gitu? Kamu tetap bisa yang ngurusin Aurora walaupun ada yang bantuin juga, dan membagi waktu kamu sama suamimu, sama teman-temanmu, belum ngurusin kerjaan juga, konten kreator juga gitu kan. Disempet-sempetin sih, kadang kan gak yang full 7 hari bener-bener kerja. Makanya selingan aku kayak me time ku nge-gym. Makanya tadi Kak saya bilang, kok jauh banget nge-gym ya? Nge-gymnya jauh dari rumah. Satu biar semangat justru jauh itu. Oh gitu. Kalau makin deket tuh menurutku ntar aja deh, makanya gak dilakuin. Kedua abis nge-gym pasti aku ketemu teman. Karena menurutku juga gak bisa ketemu teman terus-terusan sih. Karena kan satu mereka juga punya keluarga juga gitu-gitu kan. Gak bisa ngumpul semua. Terus kalau sama suami ya pas lagi ada waktunya juga. Kayaknya mau suami mah ada waktunya terus deh. Orang tiap hari ada suaminya. Dia di rumah kerjanya. Kadang mbaknya malam minggu nih pada gak keluar. Ya juga. Makanya kemarin keluar yuk gitu. Udah 2 minggu gak kemana-mana. Yeah. Ada Auroranya juga. Ada Sabtu Minggu dia pasti antara Sabtu sama Minggu lah. Salah satu. Pokoknya harus keluar. Dia tuh kalau gak keluar marah. Marahnya kayak gimana kalau marah? Marah aja kayak dia kan udah bukan babbling ya, humming gitulah kayak ba-ta-ta-ta gitu. Itu bisa seharian. Itu udah keluar. Semenjak aku pindah rumah, kan tadinya aku di mertuaku kan, mungkin nggak ada teman kali dia ya. Akhirnya aku pindah, punya teman-teman di komplek dia. Itu bener pas ketemu teman-temannya baru deh baba ta. Tapi random. Itu bisa seharian. Bukan yang nangis, bukan yang apa, pokoknya dia marah aja. Nah, biasanya emang dia sukanya tuh kayak ke mall-mall gitu karena emang sukanya dingin. Oh, dia suka dingin. Nah, walaupun dianterin ke taman-taman gitu, walaupun geram, manyun. Kayak sekarang udah ada ekspresinya sih, dia ekspresif. Kayak gimana sekarang ekspresinya? Ya maksudnya kayak dia dulu tuh 1 sampai 3 tahunan kali ya. Dia tuh ketawa terus Kak. Sampai kita dokternya bilang apa ini Down syndrome bukan, Angelman syndrome. Ketawa mulu, happy terus. Bahkan nangis yang ngerengek minta susu gitu enggak. Nangis bayi aja. Nangis bayi. Tapi bukan yang bikin kita pusing gitu, yang
Nggak tantrum lah terus-terusan gitu. gitu. Bener-bener ketawa tuh, cuma ketawa juga bener-bener yang melengking, nggak berhenti, cuman sereceh kayak aku tepuk tangan misalnya, itu ketawa. Terus bapaknya ngomong apa ketawa kayak, ini apa ya dok gitu. Coba kamu browsing Angelman syndrome. Tapi kalau mau lebih lanjut ya harus tes apa gitu kan. Tapi menurutku sih bukan, tiba-tiba dia marah dok. Ternyata dia bisa marah. Terus itu umur berapa keluar tuh? air mata itu bener-bener gitu 3 tahun. Oh itu 3 tahun. Bener, ya ampun, begitu dia gitu jebe-jebe gitu tuh anak kecil. Itu bener-bener yang kita bukannya sedih malah kayak ih bisa dia. Bisa juga dia nangis gitu. Nangis bener-bener yang Karena gitu. kan dia termasuk ekspresif mukanya kan. Iya. Akhirnya kayak nggak apa-apa, biarin aja, biarin dia keluarin semua apa gitu. Iya. Kan terus marah kayak wah gitu. Kalau misalnya kita misalnya jam 8 kayak di rumah ini ya yang baru ya, dia jam 8 udah harus keluar buat ngejemur atau enggak naik stroller sama temennya yang masih kecil yang belum sekolah. Dia udah tahu jamnya segitu. Jam 8:15 gak keluar, marah banget. Oh berarti dia ngerti timing dong. Pokoknya kayak ini udah waktunya gue pergi gitu kan. Dia hafal rutinitasnya. Rutinitasnya memang gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuman dia tahu nih belum keluar tuh, kadang-kadang aku kedengeran gitu kan. Kenapa mbak? Biasa telat bangun, dia yang telat bangunnya. Dia yang marah gitu. Jadi kayak begitu udah ditaruh di stroller udah diem. I see. Ntar pulangnya deh jam 9 gurunya datang kan, marah lagi. Baru belokan mau ke rumah gitu dia tahu. Kurang. Ini apa nih? Baru pagi gue udah sekolah. Maunya di taman. Iya, jadi kayak kita ya ampun lucu banget nih anak gitu, bener-bener. Iya, lucu. Ada aja tiap hari. Ini juga sekarang lagi ini juga. Lagi ekspresif juga lagi. Jadi terapinya apa aja buat Aurora? Sekarang dia emang fokusnya fisioterapi. Terus belum sampai SI. Sama TW. Terapi bicara. Bicaranya lebih ke buat makan dulu sih aku fokusnya. Jadi sama terapisnya buat terapi gitu. Makan. Iya, karena kan makannya dia tuh masih belum yang kayak sendok, hap, nyam gitu. Jadi kayak masih didiemin di mulut terus jatuh keluar gitu. Okay. Tapi itu udah kemajuan banget. Awal pakai NGT kan bikin hipersensitif kan. Iya. Dia kayak aku baru naruh coklat aja di sini tuh dia bisa muntah gitu. Oh gitu. Jadi kayak nek gitu kan. Pokoknya dipegang gini aja tuh area sini tuh dia marah banget. Nggak nyaman dia. Nggak nyaman. Akhirnya nah itu panggil oral ya, di brushing dinding-dindingnya, terus di masas. Udah bisa makan dari aku saring sampai mbaknya sekarang udah tinggal masak bubur biasa aja. Bubur biasa tuh teksturnya gimana? Kayak bubur Manado gitu. Oke, yang udah agak kasar-kasar gitu. Dulu tuh bener-bener disaring tiap hari. Masih cair banget kalau dulu. Iya, berapa tahun itu ya, sampai dia 5 tahunan. Tapi alatnya masih dipakai? Masih. Jadi sebenarnya kelamaan sih memang. Kenapa kelamaan? Harusnya kayak itu kan cuma perbaikan gizi aja kan. Maksimal tuh berapa bulan buat dia ngeboost babynya kan. Tapi aku pernah copot langsung drop karena dia nggak bisa yang ngedot terus atau dari gelas gitu minum dehidrasi langsung sehari itu bisa langsung turun 2 kilo. Oh gitu. Aku pernah copot seharian gitu, terus kayak cuman pakai susu dari sendok gitu dari mulut. Tapi dia nggak ada alergi gitu? Wah, dia eksim kelas berat. Sekarang lagi parah lagi, lagi merah-merahnya. Jadi ya, tapi lebih ke debu sih, debu tungau, telur, ice cream gitu-gitu nggak bisa. Jadi memang kamu hindari juga dari makanan-makanan itu? Pengennya sih biar antibodinya makin bagus ya, tapi ternyata belum bisa, bener-bener merah. Ya udahlah. Jadi lebih ngikutin progresnya dia gitu. Karena emang paling tinggi itu lebih ke debu sama tungau sih, bener-bener kayak
wah kering sebadan semuka. Sekarang muka sih Rumah harus sekarang ya. bersih banget dong. Iya, cuman kadang-kadang kan kita suka keluar, Iya, misalnya kayak ke rumah oma, ke rumah Hmm, siapa gitu kan, kita nggak bisa prediksi rumah yang lain kan. Jadi Bener. sebenarnya harus dihadapi terus gitu, ke Iya, mall iya. apa. Kadang-kadang aku sih curiga juga dia Serbuk Sari sih. Jadi kayak habis dari taman dia suka langsung bentol-bentol gitu. Aku pengen deh kapan-kapan ketemu Aurora. Oh, dia seneng banget ke PIM. Ya pokoknya dia sebulan 2 kali lah harus. Oh gitu. Kalau nggak 2 kali dia ngamuk. Ngamuk. Dia tahu berarti ya. Kalau nggak PIM PS, karena kan PS ada air mancur ya tuh. Oh iya Yang benar depan benar. itu kan. Ha. Jadi udah. Dia hafal. Hiburan dia cuman itu. Dia Ke hafal. mall tuh kan karena banyak lampu, mungkin lampu-lampu kayak gini dia happy. Tapi kalau dia tahu bisa ngebedain gitu kan luar biasa loh. Ke mall lain dia bisa aja. Kalau begitu PIM itu kan terlalu duer gitu kan, sama di PP sih biasanya itu kan kayak ceilingnya tinggi. Nah itu di kayak happy dia. So kalau dari Namira nih dengan semua pengalaman kamu gitu ya sama suami membersamai Aurora, apa sih yang mau kamu sampaikan sama keluarga lain yang juga ngalamin situasi serupa? Jalanin aja. Kita juga kan pengennya semuanya lancar-lancar aja kan tadinya gitu kan. Tapi begitu dapet pemberian, bener-bener gift sih menurut aku, pemberian yang gak disangka-sangka, gak ada yang siap. Menurut aku ya punya Aurora juga banyak belajar sih. Aku sama Aldi pun sampai sekarang terus belajar. Aku gak bisa bilang ikhlas karena itu gak semudah itu, karena prosesnya juga ada. Aku jalanin aja sih, hadapi, terus yakinkan kalau ini bukan kayak bukan musibah gitu loh. Ini benar-benar harus kayak mungkin mempererat siapa sama siapa. Kalau aku sama Aldi sih aku ngerasa banget Aurora mempererat sekali gitu kan. Gak ada pressure, misalnya utamanya orang tua ya, maksudnya kayak gara-gara kamu nih dulu nih, gak nyala-nyalahin gitu. Jadi itu yang membuat kita juga nyaman, karena ya udah kita bareng-bareng yuk gitu. Karena kalau untuk anak kayak Aurora ya solusinya ya kasih cinta, kasih sayang, sama terapi aja, kasih yang terbaik gitu kan. Nggak ada lagi sih untuk buat akunya, buat orang tuanya ya cari ketenangan dari Auroranya. Kalau misalnya lagi bosen ya bisa cari yang lain, misalnya dengan hobi masing-masing gitu. Jadi fokusnya nggak anak gue kenapa ya, anak gue kan gak gitu terus. Aku juga dulu gitu karena nggak ada kesibukan. Iya, karena kalau aku pernah praktek di salah satu sekolah SLB gitu, itu banyak ceritanya ibu-ibu tuh ngerasa ditinggal banget karena ketika anaknya didiagnosis, kalau mereka ABK, apapun diagnosisnya begitu suaminya tahu tuh suaminya langsung ninggalin, atau sebenarnya suaminya tetap pengen stay, keluarga suaminya nggak terima, jadi minta suaminya ninggalin. Kejadian kayak gitu tuh banyak banget gitu kan. Nah, kamu sama Aldi tuh kan bisa kompak, bisa membersamai saling yang kamu bilang, jadi malah mempererat kamu sama Aldi gitu. Itu apa sih gitu yang bisa kamu bagikan dalam proses kamu berdua sama Aldi yang mungkin kamu mau share supaya pasangan yang lain yang sama kondisinya tuh tidak terkena intervensi dari manapun, tapi bisa tetap yuk kita sama-sama yuk gitu. Aldi tuh tipe yang kita ngobrol dulu, nggak yang misalnya dari pendapat dari orang lain diserap dia sendiri gitu. Jadi kayak ya untungnya juga sih, ya nggak tahu ya ini sebuah keberuntungan. Jadi kayak nggak ada yang intervensi dia, nggak ada pertanyaan-pertanyaan aneh juga gitu. Jadi kita berdua benar-benar ngobrol aja waktu Aurora itu. Harus kayak gimana? Ya komunikasi. Gak ada kesempatan buat saling nyalahin lagi.
kenapanya tuh udah Mhm. ada pertanyaan itu. Cuman maksudnya kayak bukan yang nyalain ya, tapi kayak harus ngapain nih kita ke depannya. Udah. Jadi fokusnya langsung ke situ. Aku tanya Aldi kan waktu itu kayak waktu didiagnosa kok kamu setenang itu. Sedangkan aku udah sambil gitu kan. Kalau kamu dikasih magic wand dan kamu boleh minta apapun gitu, apa yang mau kamu minta? Aku waktu umroh aja doa aku tuh sampai buat diriku sendiri tuh nggak ada. Cuman pengen orang mandiri aja. Nggak mau nanti udah gede kayak nyusahin siapapun. Mandiri aja, bisa makan sendiri, mandi sendiri, urus dirinya sendiri. Gak apa-apa deh, gak usah nyari duit. Biar aku mama papanya aja, tapi dia mandiri. Biar, karena aku tahu banget berat dia tuh. Sekarang udah 30, nanti aku gak tahu dia bakal berapa kilo, berapa orang yang bakal ngangkat dia, gotong-gotongin dia, berapa orang yang bakal nanti harus sabar buat ngasuhnya dia. Kita doain bareng-bareng ya. Amin. Thank you for coming ya, udah sampai nangis.